bertekad ana tidak akan pernah mau dipanggil ke keluarga untuk menyelesaikan masalah waris. Tapi kalau antum menyerahkan kertas siapa saja kerabat antum, maka ana siap untuk menjelaskan waris, siapa yang morsi, siapa yang tidak. Kenapa? Karena kalau ada yang tidak ridho dengan pembagian ini, bukan ke ustadz, lawannya pengadilan. Kamu mau nantang, mau mendebat ustadz apanya? Ustadz menyampaikan apa adanya ini loh. Tapi kan gini. Pengadilan sana. Karena pengadilan yang bisa eksekusi. Misalnya ya, anak mengatakan, Ustadz ini keluarga saya, kakak saya ini menguasai harta warisan. Kakak saya tidak mau menjual rumah warisan. Katanya jangan, ini rumah bapak satu-satunya dulu waktu dari kecil kita sini gini. Ahli waris lain minta untuk dijual. Kemudian anak datang misalnya, dijual pak, nggak boleh bapak seperti itu. Zalim bapak kepada anak. Bapak harus keluar untuk dijual rumah ini. Kalau dia bilang saya nggak mau keluar, apa yang bisa Ustaz lakukan? Pertanyaan lain sekarang, apa yang bisa Ustaz lakukan? Bilang nggak mau Ustaz. Siapa kamu ngurus saja keluar? Ustaz bisa apa? Gak bisa apa-apa karena cuma bisa nasihat. Yang bisa siapa? Pengadilan, eksekusi, keluar. Kalau nggak mau datang tim eksekutor untuk mengeluarkan. Karena itu memang bukan tugas ustadz. Tapi orang-orang pinginnya ustadz itu multi talenta, semua bisa. Ya akhirnya anak sadarlah tugas anak cuma menyampaikan, bukan untuk menghadapi orang yang tidak mau pembagian waris. Ini orang yang menuntut tidak mau dijual, tidak mau keluar, itu bukan tugas saya. Silakan kalian sendiri. Tapi gimana kalau enggak urusan kalian ya, harta-harta kalian kok nyuruh-nyuruh saya. Baik. Nah, seperti ini juga kalau ada orang menimbun ini apa bisa dilakukan oleh ustaz? Bisa coba nasihat, jangan dosa. Terus apakah dengan ucapan itu bisa menyelesaikan harga pasar normal kembali? Belum. Karena yang bisa menormalkan kembali ya turun tim bikin operasi pasar untuk menormalkan harga. Nah, itu baru bisa kemudian ataupun menuntut, menyuruh menghukum. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh waliul amri. Kenapa? Karena mereka yang memiliki kekuatan sehingga tidak ada yang bisa menantang. Selesai kita pembahasan tentang seputar ihtikar dan yang hampir mirip dengannya. Yang berikutnya adalah kita akan bicara tentang korupsi. Masya Allah, ini penyakit nggak selesai ini Pak ya. Kenapa kira-kira Pak korupsi nggak selesai Pak? Karena jadi bahan iklan Pak. Bahan iklan kan nggak pernah selesai. Bahan iklan untuk kampanye pemberantasan korupsi. Setelah jadi korupsi lagi, biar bisa iklan lagi. Baik, ini sebenarnya korupsi tidak perlu kita bahas lagi hukumnya. Karena insya Allah kita tahu semua nggak ada. Untuk korupsi ini tidak ada satupun yang mengatakan boleh, baik yang paham agama atau yang tidak paham agama, baik yang paham ilmu syariat dalam masalah muamalat atau yang tidak paham ilmu syariat. Kalau kita bilang korupsi apa hukumnya, semuanya mengatakan haram. Sampai koruptor pun akan bilang haram di depan orang banyak. Kalau di depan teman-temannya mereka mengatakan oh ini bisyarah. Nah, menurut kami korupsi itu bukan mengambil uang itu, karena itu bukan korupsi. Ini adalah metode cari rezeki katanya. Tahu ya siapa yang mengatakan itu? Insyaallah antum tahu beritanya ya. Nggak usah ada perinci di sini. Nggak bisa pulang nanti. Atau ada hal-hal yang sebenarnya kita sudah tahu hukum, cuma kita masih tanya sama ustadz yang tujuannya adalah biar boleh. Anda paham itu? Karena Anda juga orang yang objek yang ditanyakan. Perhatikan kata-kata saya. Ada orang sudah tahu hukumnya dari ucapan dia, dari perbuatan dia, dari gelagat dia tahu ini nggak boleh. Tapi dia nanya sama ustadz, tujuannya biar boleh, termasuk yang korupsi ini. Yaitu anak pribadi pernah ditanya, ustadz, apa hukumnya kita mendapatkan bantuan dari dinas, bantuan pembangunan sekolah, lupa waktu itu dibilang 400 juta atau 200 juta lupa. Dia bilang
Dapat bantuan 400 juta Ustaz, tapi yang sampai ke kita cuma kira-kira berapa? 300 lah ataupun 320 juta lah. Yang 80 jutanya nggak datang Ustaz. Apa hukumnya Ustaz? Kita menyetujui syarat seperti ini kemudian kita mengambil. Anak balik bertanya, nggak mau Anak bilang karena Anak tahu pertanyaan ini sebenarnya dia tahu nggak boleh. Bu, ketika ibu melaporkan yang dilaporkan 320 atau 400, yang kita laporkan juga tetap 400 Ustaz. Berarti bohong bukan? Apa hukumnya bohong? Anak nggak tanya apa hukumnya yang tadi, apa hukumnya bohong. Sebenarnya ibu tahu itu pelanggaran. Kalau OJK tahu, kalau auditor tahu, auditor negara tahu, itu termasuk korupsi bukan? Diam dia. Karena memang sudah tahu jawabannya sebenarnya. Karena mereka itu sembunyi-sembunyi. Coba kalau berani pelaporan 320. Kenapa yang 200 diambil oleh kepala dinas ini misalnya, yang 80 diambil. Jujur. Kalau itu boleh, berarti kalau itu dibolehkan, berarti itu normal dibolehkan. Ada misalnya memang alokasi biaya memang ada untuk ini. Sehingga kalau kamu letakkan ke sini boleh. Ternyata enggak kan? Itu kan siluman itu kan? Uang siluman yang harus kamu sembunyikan dalam pelaporan kan? Nah, berarti kamu tahu itu korupsi kan? Nah, sekarang kok tanya boleh atau tidak? Diam. Ustaz, kalau gitu kita nggak dapat bantuan. Itu urusan lain, Bu. Untuk dapat bantuan atau tidak dengan cara ini atau tidak itu urusan lain. Saya cuma mengatakan yang seperti ini haram. Ini korupsi. Dan inilah yang membuat negara kita hancur. Kenapa? Ya, yang turun dari pusat sekian, yang sampai ke orangnya. Ya, berarti yang bangunan yang harusnya dengan dana sekian, gini, tapi gara-gara nyampe segitu jadinya itu sudah ma'ruf lah. Rakyat yang harusnya sejahtera dengan segini, akhirnya yang dapat adalah gara-gara apa? Ada potongan-potongan. Dan potongan ini kalau ketahuan sebenarnya takut mereka kalau ketahuan. Jadi mereka tahu itu haram, cuma tanya sama Ustaz, biar apa? Biar dapat jawaban, boleh. Yang dapat uang dia, yang dapat dosa Ustaz. Masya Allah. Kayaknya Anda pribadi selalu menyampaikan kepada mahasiswa di STDI, dalam menjawab fatwa, dalam menjawab pertanyaan orang, perhatian pertama perhatian pertama yang harus difokuskan adalah bukan menjawab pertanyaan dia, bukan memuaskan dia dari jawaban Anda, tapi selamatkanlah diri Anda dari jawaban ini. Selamatkan dari apa? Dari api neraka. Terkadang ada orang pingin, saya harus bisa menjawab yang membuat dia puas. Biar apa? Biar diundang lagi. Biar diundang lagi, jadi ustadz favorit, ustadz yang memudahkan, ustadz yang ini, ustadz itu. Maka Anda mending menjawab, wallahu a'lam, tanya sama ustadz lain. Biar apa, Anda? Selamat. Di akhirat tidak menjadikan punggung ini dibakar di api neraka, mereka yang lewat untuk masuk ke surga. Ini Anda sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa. Kenapa? Dia yang enak dapat atas fatwa anak yang harus siap untuk. Karena pernah ada seorang alumni kita jadi ustadz, dia tanya tentang model-model gini, model pegawai negeri gini, yang mengambil-ngambil uang siluman yang bukan hak dia. Ditanya ke anak, telepon, lupa waktu kisah bagaimana. Anak jawab, nggak boleh. Itu korupsi, itu riswah, macam-macam lah. Pokoknya itu bukan hak dia. Setiap Nabi bilang nggak boleh, dia jawab dia, tapi Ustaz, gini. Tapi Ustaz nggak boleh ini. Tapi Ustaz akhirnya marah anak. Antum mau anak jawab boleh ya? Oh nggak gitu Ustaz. Nah ini yang paling benci jawaban seperti ini. Kenapa gak jujur? Iya Ustaz gitu kan, enak kan jawaban jujur gitu kan. Enggak gitu Ustaz. Dari tadi anak bilang gak boleh. Kok antum terus mengejar anak? Tujuan antum biar ujungnya, oh kalau begitu boleh ya. Maunya gitu ya. Karena anak sudah, maksudnya ini yang disampaikan ini bukan hal yang
hal yang aneh ataupun hal yang belum Anda tahu, hal yang lumrah Anda tahu korupsi. Anak-anak pegawai negeri, Pak. Ataupun kita paham lah apa yang dilakukan, apa yang ada di kantor itu kita paham lah. Yang kita paham itu korupsi sudah itu. Kenapa? Kenapa laporan nggak ada? Kalau ketahuan itu adalah ditindak. Tapi ditanya sama Ustaz, biar boleh. Tapi Ustaz, bukankah kan gini. Dia bilang, antum mau anak jawab boleh? Oh, bukan gitu Ustaz. Langsung anak nasihatin. Antum sepertinya ingin menjawab ke dia yang membuat dia senang. Oh hebat, bagus Ustaz jawaban Ustaz ini bagus. Ustaz ini wawasannya luas, memudahkan. Itu antum maunya ya. Langsung nasihatin. Perhatikanlah pertanyaan orang itu yang pertama tuh perhatikanlah bukan menjawab, tapi menyelamatkan diri dari api neraka. Kalau syubhat nggak tahu jawabannya, nggak paham ini bagaimana menjelaskannya, kalau anak jelaskan bisa dia salah paham nanti, mending itu bilang wallahu a'lam. Walaupun nanti dibilang Ustaz itu nggak ada jalan keluarnya sama Ustaz itu, nggak apa-apa. Rahmatullahi wasi'ah, rahmat Allah itu luas, bukan hanya dari jawaban dia, bukan hanya dari undangan yang dia lakukan ya. Dia bisa kita undang lagi enak jawaban Ustaz ini. Akhirnya kita buka orang nggak apa-apa ya, pakai topi sinterklas nggak apa-apa, apalagi ini nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa. Kenapa? Mudah, enak. Baik, yang tentang korupsi ini sebenarnya nggak usah perlu dibahas lagi. Ya, hukumnya sudah jelas-jelas haram. Yang jelas yang penting kita paham di sini adalah hati-hati terhadap menormalisasikan korupsi. Peraturan sudah ada, insya Allah peraturannya sudah bagus. Cuma pelaksanaan peraturan inilah yang kemudian ada korupsi di dalamnya, sehingga ada orang-orang bertanya sama Ustadz tentang pelanggaran person ini. Jadi apa pembahasan kita tentang korupsi, hukum korupsi menurut Islam. Semua, insya Allah semua orang paham tentang hukum korupsi. Hukumnya adalah haram, tidak dibolehkan. Bentuk-bentuk korupsi. Sebenarnya kalau kita tanya bentuk-bentuk korupsi ini, seperti jawaban anak tadi, ke ibu tadi, jangan bertanya, Bu, menurut aturan, boleh gak seperti itu? Gak boleh Ustaz, karena yang kita laporkan harus lengkap. Berarti gak boleh kan? Sebenarnya menurut aturan itu bagus sekali. Dan itulah, pelanggaran itulah yang dinamakan dengan korupsi. Berarti di sini wallahu ta'ala alam, lebih tepat kita katakanlah bentuk korupsi atau bukan itu ya kita kembalikan kepada peraturan. Walaupun nanti peraturan itu ada yang haram juga sebenarnya, salah peraturannya itu secara syariat. Tapi kalau yang model-model tadi, yang model yang tadi uangnya harus ke sini, pelaporannya beda, itu sudah secara peraturannya sudah berbeda. Baik, misalnya ya, di sini beliau mencontohkan penggunaan peralatan kantor untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan mobil dinas, mesin fotokopi, telepon dan fasilitas lainnya untuk kepentingan pribadi. Juga termasuk korupsi. Baik, misalnya karena misalkan ya, mobil dinas. Kalau memang mobil dinas diperuntukannya adalah untuk perjalanan dinasnya, berarti untuk perjalanan pribadi nggak boleh. Tapi kalau memang ada mobil fasilitas pegawai untuk keluarganya, untuk itu memudahkan keluarga dia dari mana, maka nggak apa-apa, karena ini sudah diperuntukkan boleh seperti ini. Tapi ingat, ada juga terkadang yang kita bilang salah. Seperti apa misalnya? Bolehnya gratifikasi kalau sekian, bolehnya mengambil hadiah dari pemberian dari perusahaan, dari PT, kalau nilainya di bawah sekian ratus juta misalnya. Jadi istilahnya tuh biasanya yang paling banyak itu kan dinas perizinan misalnya. Yang perizinan bukan dinas, ya semuanya bentuk perizinan tuh. Jadi dari perusahaan ini ngasih, dari PT ini ngasih, dari penerbit ini ngasih, ini. Biar apa? Biar semua perizinan lancar. Kemudian KPK memutuskan misalnya pemberian yang di bawah sekian ratus juta boleh. Nah, itu nggak boleh juga sebenarnya itu. Kenapa? Karena itu termasuk hadiatul ummal yang akan dibahas nanti, yaitu riswah, yaitu sogok. Adapun seperti penggunaan fasilitas yang kita serahkan kepada peraturan. Ya mungkin itu dibolehkan untuk memudahkan pegawai menggunakan motor untuk keluarganya
Seperti rumah dinas. Rumah dinas itu emang khusus untuk yang untuk kerja atau mampir kerja atau kan itu juga untuk keluarga. Itu semuanya peraturan-peraturan yang kita bawakan kepada waliul amri. Contoh yang lain beliau katakan di sini adalah seorang pegawai yang bekerja tidak tepat waktu, datang dan pergi tidak sesuai dengan jam kantor, atau bekerja tidak dengan sungguh-sungguh, juga telah melakukan tindak korupsi. Nah, ini sebenarnya kalau disidak kan salah juga kan, nggak ada ya. Kalau bupati mensidak itu, kenapa nggak hadir? Nah, berarti emang sebenarnya perbuatan salah. Ataupun hadir tapi main HP, sedangkan orang ngantri di sana, salah juga kan? Salah. Jadi sebenarnya dia sendiri tahu ini salah. Cuma tanya-tanya, minta fatwa untuk agar boleh. Langkah-langkah Islam memberantas korupsi, Masya Allah. Ini seperti pertanyaan tadi malam juga ini. Bagaimana cara Islam dalam menindak para pelaku usaha yang tidak berkhianat? Kira-kira gimana jawabannya, Pak? Ya, jadi ada hal-hal yang sebenarnya tindakannya adalah kita serahkan kepada waliul amri. Adilnya waliul amri, pemimpin, tegasnya pemimpin, berpihak kepada rakyatnya pemimpin, disitulah dia akan bisa membuat bisa menghukum para koruptor. Tapi apabila waliul amrinya sudah koruptor, maka ya sesama koruptor dilarang saling mendahului kan. Jadi mau kita bilang apa, kita sebagai rakyat yang cuma bisa teriak-teriak pun kemudian akhirnya dibungkam juga ya. Akhirnya ya kita cuma sabar aja Pak ya. Sabar. Ya paling kena banjir bandang kan, Pak. Paling kena longsor gara-gara hutan ditebang. Gara-gara jalan tidak diperbaiki. Ya ternyata seperti teman anak gitu. Tanya sama anak dia di PU, lulusan UGM, teknik sipil, kemudian di PU di Aceh sana. Tanya anak tentang hukum bikin jalan rata-rata. Tahu pakai rata-rata Pak? Dananya cukup untuk membuat plek, Masya Allah. Ketebalan misalnya, wallahu alam ya, nggak tahu pokoknya intinya. Contohnya misalnya 5 cm misalnya. Tapi gara-gara banyak potongan di mana-mana, akhirnya nggak bisa bikin 5 cm semuanya Pak. Biasanya rata-rata. Apa hasil rata-rata Pak? Ya hasil yang seperti Anda lihat sekarang jalan, ini bagus, situ bolong, di situ gelombang-gelombang, itulah hasil rata-rata Pak. Ini pas, di sana enggak, tapi kalau dikumpulkan semuanya rata-rata. Gimana hasil katanya? Ya dia nggak mau jawab. Dia bilang ya kalau serahkan kepada dinas, kalau memang dibolehkan seperti itu, kalau itu tanggung jawab sendiri. Karena mulang, halal, gak apa-apa itu ya. Udah dia yang dapat uang, anak yang dapat dosa. Nah itu yang hasilnya Pak. Kenapa ya? Uang sebanyak uang cukup, tapi nyampenya ke pekerjanya itu banyak potongan-potongan. Itulah namanya korupsi. Yang ini nggak usah ditanya hukumnya lagi, sudah ketahuan itu adalah haram hukumnya. Di sini beliau menyebutkan tentang langkah-langkah Islam dalam memberantas korupsi adalah ternyata yang kita lihat di sini adalah kembalinya kepada nasihat, kembalinya dalam membentuk karakter, kembalinya dalam mentazkiyah nufus, yaitu qanaah, zuhud, walaupun di depan dia adalah baitul mal, walaupun di tangan dia adalah kunci baitul mal, walaupun di depan dia adalah harta rakyat yang kalau dipakai oleh dia nggak ada yang tahu. Kan beda antara mencuri sama korupsi Pak. Mencuri itu membobol memang. Kalau korupsi itu penyalahgunaan, karena memang harta ada di depan dia, kebijakan ada di tanda tangan dia, pengeluaran uang kuncinya ada di tangan dia. Dia bukan pembobol Pak. Ya itu seperti ada ungkapan di media sosial itu, bedanya kalau kami adalah apa yang mereka katakan, kalau korupsi adalah bentuk pelanggaran kami adalah dalam bentuk kebijakan. Yang mana kalau sudah dibikin kebijakan yang di situ ada korupsinya, ya rakyat nggak bisa apa-apa. Kebijakan membuat ini kesana. Di sana nggak ada apa-apa Pak. Bikin bandara di sana. Habis bikin bandara jadi tempat jemur
jadi tempat ternak sana. Kenapa? Ternyata tuh menghabiskan anggaran. Yang mana kalau di sana pasti ada ceperan kemana-mana. Rakyat akhirnya nggak bisa apa-apa, sudah mau apa lagi. Baik, jadi di sini beliau mencontohkan yang disebutkan oleh beliau di sini adalah seperti perbuatan Umar bin Khattab yang sederhana, yang memakai baju masih compang-camping, yang tidak menunjukkan kemewahannya, padahal beliau adalah khalifah. Ini ternyata membentuk karakter. Ini bentuk pencegahan sebenarnya. Baik. Adapun tindakan korupsi ya, bisa ditindak sesuai dengan ijtihad waliul amri, yang mana di Indonesia sampai sekarang nggak gol-gol gitu ya, perampasan harta aset koruptor. Kenapa? Ya, yang membuat mungkin koruptor juga, mungkin yang mana lagi? Ataupun gara-gara juragannya tidak menyetujui, ya, yang milih rakyat, tapi begitu membuat hukum ikutnya bukan ikut rakyat tapi ikut juragan. Ya akhirnya utang negara ya tetap dari pajak, yang dipajaki tetap rakyat, koruptor tetap hartanya banyak dinikmati oleh anak cucunya. Mengangkat calon pegawai yang zuhud, Insya Allah. Ini siapa yang zuhud? Nggak akan diangkat Pak ya. Orang-orang jujur kan nggak diangkat ya. Seperti teman anak baru lulus dari sebuah sekolah tinggi, ya teman insya Allah tahu sekolah tinggi yang langsung habis lulus langsung direkrut ya. Memang sebelum lulus sudah ada penempatan. Begitu dia ditempatkan di sebuah tempat, begitu melihat dia jenggotan, cingkrangan, yang pertama dibilang oleh kepalanya adalah, "Mas, di sini nggak usah jujur-jujur banget ya." Itu sudah bahasa umum di mereka, bahwasanya orang yang jujur di kantor pasti dimusuhi. Ya Allah alam, antum yang sudah di kantor, insyaallah ini bukan rahasia lagi, sudah umum lah. Orang yang tidak mau tanda tangan uang siluman akan dimusuhi. Sok suci lah, inilah itulah, ini kan untuk kita bersama. Enggak, saya ngambil gaji aja. Apa ini? Oh ini uang yang sisa, ini ayo kita ambil yuk. Enggak. Wah, langsung dimusuhi. Insyaallah dimusuhi insyaallah. Nah, kalau seperti ini gimana mau memberantas korupsi yang di atas? Kalau di bawah-bawah juga pada korupsi berjamaah. Kira-kira kapan selesai ini Pak? Sudahlah, doa aja lah. Doa biar Allah membinasakan semua mereka. Ya, membinasakan semua koruptor itu. Terus mau apa? Ya kalau doa anak seperti itu, ya Allah binasakan semua mereka. Ya Allah. Kenapa? Kalau mereka binasa, ada yang ganti insya Allah. Bukan berarti kalau mereka binasa, siapa mimpin negara? Ada yang ganti insya Allah. Jangan takut. Tidak bisa lagi sudah. Kemudian di sini mencukupi kebutuhan pegawai, pokok pegawai. Insya Allah sudah cukup sebenarnya. Gaji mereka insya Allah di atas UMR tuh. Malah rakyat kita ini yang nggak banyak. Baik. Kemudian beliau cara pencegahan di sini dengan pembuktian terbalik dan macam-macam di sini. Inspeksi mendadak, pemberian saksi, hukum potong tangan untuk koruptor. Di sini beliau mengatakan untuk kasus korupsi yang paling tepat adalah bahwa koruptor sama dengan pengkhianat amanah uang barang yang dititipkan. Karena itu dia bukan hukumnya adalah potong tangan. Ingat ya, potong tangan itu pencuri ya. Koruptor itu bukan hukumnya potong tangan. Jadi di sini Pak yang menunjukkan kepada kita bahwa memahami ilmu itu jangan sepotong-sepotong. Kita kan maling ayam saja, maling iPhone saja dipotong tangan misalnya gitu. Masa koruptor nggak dipotong tangan yang miliaran korupsinya, triliunan korupsinya? Ya tidak sesederhana itu. Hukum potong tangan itu ada syarat-syarat tertentu yang terpenuhi pencurian. Kalau koruptor itu adalah pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu bukan potong tangan, tapi diberikan kepada ta'zir, yaitu hukuman dari waliul amri. Sekarang kita masuk kepada riswah, sogok ataupun suap. Nah, korupsi pasal kita bahas ya, makin kita bahas kan makin sakit hati gitu ya. Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa, cuma kita tuh haram. Sampai koruptor pun mengatakan haram di depan kita ya. Di media sosial mengatakan berantas korupsi, katakan no untuk korupsi gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya ya Allah saja kita berdoa kepada Allah Pak. Insyaallah doa orang yang terzolimi, itu makbul. Hati-hati mungkin antum mendengar, nggak boleh mendoakan kejelekan bagi pemimpin. Ya pernah dengar gitu ya? Salafi tidak boleh mendoakan kejelekan untuk pemimpin.
Suruh belajar lagi dia, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menasihati Mu'adz bin Jabal, ketika beliau menjadi gubernur di Yaman, beliau menasihati kalau ngambil zakat jangan ngambil harta yang paling mereka sayangi, ngambil pertengahan. Maksudnya apa? Kambing, wajib memberikan kambing zakatnya 1. Dia pilih, wah ini paling gemuk, ini ngambil, itu paling kesayangan dia. Paling kurus juga jangan, tapi panggil yang tengah-tengah. Wa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati ya Mu'adz, jangan kamu ambil harta yang paling mereka sayangi. Onta, paling suka dia onta ini. Padahal onta lain ada, tapi yang ini paling suka. Oh, dia pingin menyusahkan si pengembala ini, ambil. Hati-hati ya Mu'adz, kata Rasulullah. Kenapa? Karena doa orang terzolimi itu makbul, gak ada penghalang antara dia dengan Allah. Bayangkan, Masya Allah, Rasulullah melarang Mu'adz sebagai gubernur pemimpin menzolimi rakyat. Kenapa? Nanti hati-hati wahai Mu'adz, didoakan oleh rakyat kamu nanti, hancur kamu. Loh kok sekarang orang Salafi mengatakan gak boleh mendoakan kejelekan kepada pemimpin. Kita lagi ngomong pemimpin yang zolim, Pak ya. Kalau pemimpin yang baik ya nggak boleh kita doakan kejelekan itu. Udah baik kita doakan kejelekan itu ya nggak boleh. Pemimpin yang zolim, yang korupsi, yang menindas, boleh nggak kita doakan kejelekan? Boleh. Doakan kejelekan apa maksudnya? Biar dia binasa digantikan dengan orang yang lebih baik. Nah sekarang kok ada orang yang bilang nggak boleh. Khawarij yang mendoakan kejelekan bagi pemimpin, khawarij katanya. Nah, ini belajar di mana nih orang? Heran nih Pak. Ternyata mereka itu apa? Penjilat Pak, semuanya itu Pak. Penjilat penguasa itu semua itu. Penguasa salah dibenarkan sama dia, penguasa bohong diakui oleh dia, penguasa zolim didukung oleh dia. Tapi bilangnya apa? Salafi. Tapi ada ustadz yang ketika masjidnya sudah, pendirian masjidnya sudah lengkap, untuk didirikan sudah lengkap, dilarang. Zolim kan? Zolim. Kemudian ustaz ini mengatakan doakan. Lupa nak katakan doanya bagaimana. Langsung ada komentar, masa ustaz ini membolehkan mendoakan pemimpin, mendoakan kejelekan bagi pemimpin? Langsung dikeluarkan dari Salafi. Karena ustaz ini membolehkan mendoakan kejelekan untuk pemimpin. Kita katakan itu kan zolim kan? Doakan kezolim, doakan bagi orang zolim. Ya nggak boleh memberontak. Iya setuju saya, memberontak nggak boleh, angkat senjata kamu zolim, itu nggak boleh ya. Ini doa loh Pak. Biar yang menurunkan dia, yang mengusir dia dari kekuasaan siapa? Allah. Kok nggak boleh? Heran anak itu. Ya ternyata mereka penjilat semua itu. Pemimpin bohong, mereka membenarkan, ngajak tuh benarkan kata. Pemimpin zolim, kebijakan yang zolim, ngajak untuk kita mendukung. Hati-hati Pak, yang seperti ini kata Rasulullah, akan ada yang seperti ini Pak. Orang-orang ya, faman saddaqahum ala kadhibihim wa a'anahum ala zulmihim. Barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka, pemimpin-pemimpin yang zolim ini, yang mendukung kezaliman mereka, falaisa minni walastu minhu wala yarida alayyal haud, maka dia bukan dari golonganku dan dia bukan dari golonganku, bukan dari golongan dia, dan dia tidak akan minum dari haudku di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Udah dukung pemerintah zalim di sekarang, udah kajian kita isinya adalah jangan berbuat bid'ah, kalaupun buat bid'ah nanti tidak akan minum dari haud Rasulullah. Ternyata kita juga enggak minum dari haud. Gara-gara apa? Pendukung pemerintah zalim. Zalim itu jangan didukung, Pak. Memberontak emang enggak boleh. Memberontak dengan senjata enggak boleh. Tapi mendukung kezaliman juga enggak boleh. Terus gimana? Ya doakanlah biar buat zalim-zalim ini pada hancur semua ya. Allah gantikan dengan yang lebih bagus. Baik. Yang berikutnya adalah tentang riswah, sogok ataupun suap. Ya ini sebenarnya bagian dari korupsi sebenarnya ya. Riswah penyakit kronis umat Yahudi. Insyaallah. Seperti kita ingin tidak suka dengan jahiliyah, tidak suka jahiliyah, tapi amalan-amalan jahiliyah kita lakukan.
kita benci Yahudi, Zionis dan lain sebagainya. Ternyata ada amalan-amalan Yahudi yang kita lakukan. Baik, betul-betul riswah di sini. Langsung kita lihat betul-betul riswah karena hukumnya kita insyaallah ada paham lah tentang sogok menyogok itu. Yang mana ini juga kalau ketahuan mereka tidak mau, makanya di bawah tangan sembunyi-sembunyi, tidak ada catatannya. Karena apa? Karena mereka berbuat takut. Makanya Anda sering mengatakan ya bukan sering, pernah mengatakan, tapi nggak pernah juga terang-terangan sama panitia gitu. Kenapa sih? Ada sebagian kajian Anda pernah merasakan. Kenapa sih ketika memberikan amplop untuk ustadz setelah kajian itu seperti ngasih ke koruptor gitu. Bahkan ada salah satu tempat anak ngisi kajian, bahkan ada yang meletakkan di tas ana, di jaket ana tanpa sepengetahuan ana. Jika ana pulang ada apa, begitu ana lihat, loh kok ada amplop? Oh berarti mereka cara ngasihnya seperti ini. Ini kayaknya mantan-mantan koruptor ini. Ataupun mantan-mantan orang nyogok-nyogok orang lain. Pertanyaannya dulu, boleh nggak memberikan amplop untuk saat yang sudah kita lewatin itu? Ya selesai sudah, untuk apa malu? Bahkan kalau perlu tanda tangan Ustaz. Ini uang dari takmir, tanda tangan Ustaz. Bahwasanya Anda mengambil uang habis kajian, uang dari kas takmir memang untuk diplotkan untuk kajian Ustaz. Sekian. Kenapa? Jangan-jangan penyambung ini korupsi juga ini. Dapat sekian yang dikasihkan Ustaz amplop sekian. Kenapa? Jelas, Masya Allah. Karena boleh ya. Jangan jadikan Ustaz seperti koruptor. Ada yang bilang ke anak waktu itu, tapi kan kita ingin menjaga keikhlasan Ustaz. Masya Allah. Siapa yang ngutus Anda untuk menjaga keikhlasan Ustaz? Ayo. Malaikat bukan Anda gitu kan? Menjaga keikhlasan Ustaz. Menjaga badan Ustaz nggak apa-apa. Keikhlasan Ustaz dijaga itu siapa yang nyuruh jaga? Emang Anda bisa menjaga keikhlasan saya? Emang kalau Anda tidak ngasih saya amplop, saya ikhlas? Belum tentu. Siapa tahu Anda tidak ngasih, malah saya mengharap. Itu bukan ikhlas juga. Siapa tahu Anda ngasih, saya nggak mengharap. Anda kasih sebagai atiyah, bukan sebagai ujrah yang sudah kita bahas. Jadi intinya tugas Anda ngasih, ya ngasih. Kenapa? Yang Anda lakukan boleh. Kalau riswah pasti biasanya di bawah tangan, dipanggil sembunyi-sembunyi, tidak ada catatan. Kenapa? Mereka tahu itu adalah perbuatan yang dilarang. Teman anak pernah dapat satu order untuk pengiriman barang di sebuah dinas, nggak usah sebutkan dinasnya apa, yang dia mengetahui dari berita, dinas ini paling bersih, gak ada korupsi itu. Begitu dia dapat sekian miliar tender untuk pengiriman alat-alat ke pulau mana gitu, dipanggil dia, langsung ke ketua, lantai paling tinggi aja. Ada apa saya dipanggil? Langsung bilang, Mas, biar langsung kita dealkan ini. Dia sudah menang tender, tinggal tanda tangan, tinggal cairan. Saya minta 900 juta ya. Langsung Pak katanya. Dia cerita ke anak, langsung Bang katanya. Dia panggilan abang gitu. Gak ada apa-apa, gak ada kemelang ini 900 juta. Langsung bilang, enggak Pak, kalau gitu saya gak ngambil Pak. Ya sudah, gak jadi. Dia bisa saja ngambil, tapi dia nggak mau yang model-model gitu. Saya herannya Bang, saya maunya masuk ke sini tender. Padahal saya nggak mau tender pemerintah gitu. Saya maunya karena saya tahu ini paling bersih. Tapi apakah kira-kira 900 juta masuk ke dalam catatan itu? Enggak kan? Berarti karena itu adalah sogok riswah. Ya, biar tembus, biar menang dia menang tender. Baik, betul-betul riswah di sini. Yang pertama riswah dalam penegakan hukum, yaitu yang kita sogok adalah hakim ataupun jaksa. Dan ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi nih ya. Bagaimana banyaknya hukum-hukum kita yang permainan di bawah tangan, sampai ada yang mengatakan, ada ungkapan ya, Anda dapatkan itu. Jangan menyewa pengacara yang kenal hukum, yang paham hukum, paham KUHP. Tapi sewalah pengacara yang paham hakim katanya. Nah, ketawa baca tuh, ya benar juga sih. Ngapain paham hukum kalau hakim kita nggak paham? Yang paham hakim ya paham kebutuhannya apa, bisa dilewatin apa gitu. Menang kamu kata yang seperti itu. Yang kedua adalah riswah penerimaan dan pengangkatan calon pegawai. Masya Allah ini. Umi Ana cerita, teman Umi Ana ini, suaminya jadi kepala dinas.
Nggak usah sebutkan gini siapa. Gara-gara kerabatnya jadi kepala daerah. Ya biasa gitu kan, dapat karena dia tim suksesnya dapat. Itu dia cerita hampir tiap malam banyak orang-orang datang ke rumah dia bawa uang setumpuk ini. Biar apa? Biar jadi kepala sekolah. Ketawa juga dinas apa ya. Aduh Pak, satu periode aja lah Pak. Ini periode gini, kepala sekolah di sini, kepala sekolah ini. Kira-kira Anda sampai heran ya? Orang rebutan jadi kepala sekolah itu apa ya yang diinginkan ya? Kan gajinya cuma naik aja dikit kan? Ternyata bukan di gajinya, di proyek. Ya sudah paham ya? Proyek baju anak sekolah, proyek dari bos, pembangunan ini bukan itu yang mereka ngambil. Kalau gaji ngapain kan? Ya, itu yang saya sudah mengakar sampai ke situ. Jadi untuk jadi kepala sekolah sampai nyogok gitu. Yaitu riswah, penerimaan dan pengangkatan dari pengangkatan calon pegawai. Jadi wajarlah ketika mereka jadi akan minta kembali modal ya. Yang berikutnya, hadiah dari calon anggota legislatif ataupun calon kepala negara ataupun daerah saat kampanye. Ayo, siapa yang pernah ngambil? Ayo. Sampai ada yang berfatwa, anak herannya sampai ada yang membolehkan dengan cara ambil uangnya, jangan pilih orangnya itu. Gitu. Itu kan riswah itu kan karena kalau kalau kedapatan ketahuan juga nggak boleh. Peraturan mereka juga sendiri nggak boleh loh. Peraturan mereka sendiri nggak boleh, money politik nggak boleh. Jadi kita nggak usah ngomong tentang hukumnya dulu lah, hukum agama. Mereka sendiri nggak boleh kan. Apalagi kalau kita ngomong ini adalah tentang riswah. Udah 50.000 dapatnya, cuma untuk nyoblos. Saya bahkan terkadang heran, dari mana mereka tahu ya? Saya ambil akan mencoblos ini, padahal ada di dalam ruangan yang luber, langsung umum bebas, rahasia, tambah jurdil sekarang ya. Kira-kira gimana? Siapa yang paham ya? Saya nggak paham sekarang Pak itu. Dikasih, kamu harus nyoblos ya? Iya. Dan dia yakin akan coblos ini. Dan orang pun kok, Allah, tak coblos semuanya aja lah biar ngerusak. Tapi tetap yang coblos, ternyata menang. Kira-kira Pak, strategi mereka bagaimana Pak? Saya nggak paham sekarang Pak. Karena nggak pernah nerima juga. Hadiah untuk pegawai yang berikutnya, hadiah untuk pegawai dari pengguna jasanya. Ini yang dinamakan dengan hadiyatul ummal. Hadiyatul ummal itu adalah hadiah yang kita berikan kepada pejabat karena jabatannya. Ini tidak boleh. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menolak hadiah dari rakyat, rakyatnya bantah dengan cara gini. Ini hati-hati kalau bantah apa orang ngomong seperti ini. Umar bin Abdul Aziz, ya Amirul Mukminin, kenapa Anda tidak mau menerima hadiah? Rasulullah aja menerima hadiah kok. Masya Allah kan. Rasulullah kan pemimpin kan. Beliau menerima hadiah kan. Lah Anda kok nggak menerima hadiah? Ayo mau jawab apa ini? Oh iya juga ya, kalau gitu boleh ya. Enggak, pintar beliau. Beliau mengatakan, hadiah di zaman Rasulullah masih hadiah. Hadiah di zaman ini sudah riswah. Hadiah di zaman Rasulullah beliau memberikan kepada Rasulullah mengharapkan apa? Mengharapkan doanya Rasulullah, biar cintanya Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Itu di zaman Rasulullah. Di zaman ini kalau Anda kasih kepada saya, mau dekatnya, mau dapat apa kira-kira? Dapat proyek, dapat lebih saya dahulukan kamu kalau ada pemberian, kalau ada ini keluarga kamu lebih saya. Itu kan? Enggak, kamu bukan ingin dapat doa saya kan? Bukan ingin dapat syafaat saya kan? Bukan ingin dapat lebih cinta saya nanti di surga kita berdua. Enggak kan? Itu Rasulullah. Di zaman sekarang enggak kan? Makanya kamu udah kasih hadiah ke saya kan tujuannya untuk itu. Apa yang membedakan? Sebenarnya enggak usah ditanya lagi, sudah beda. Yang membedakan hadiah karena jabatan dengan hadiah karena orangnya. Buktinya apa? Buktinya begitu dia jadi bupati, parsel di depan rumahnya ketika Ramadan, ketika Lebaran, ribuan ratusan. Begitu nggak jadi bupati, nggak ada lagi. Sudahlah, jujurlah, itu pemberian itu gara-gara jabatan, bukan gara-gara orangnya. Kalau gara-gara orangnya apa misalnya? Gara-gara dia teman saya. Sebelum jadi bupati teman saya, setelah jadi bupati juga teman saya. Berarti kita masih saling traktir, kita masih sering ngasih hadiah, tidak mengapa, itu bukan riswah. Karena pemberian, karena teman, karena kekerabatan, tapi ini jelas
Begitu belum jadi bupati nggak pernah datang, begitu jadi bupati langsung banyak parcel. Untuk apa ini kira-kira? Ada tujuannya, yaitu yang dikatakan oleh para ulama apa? Mailul qalbi, kecondongan hati. Padahal para pejabat itu ataupun penguasa itu harus adil, maslahat. Tapi kadang-kadang kamu ngasih banyak, saya lebih condong kepada kamu kalau ada proyek kamu duluan. Kalau ada bonus kamu duluan. Kalau ada ini kamu duluan. Kalau ada jabatan kamu duluan. Gara-gara kamu ngasih lebih banyak. Inilah yang dilarang, yang dinamakan sogok, gara-gara dia mailul qalbi, kecondongan hati. Kapan riswah dibolehkan? Inilah dua pendapat para ulama dan mengatakan nggak boleh sama sekali. Mau kapan pun nggak boleh. Ada pendapat yang kedua mengatakan dalam kondisi tertentu seseorang dibolehkan memberikan sogok dan dosanya hanya menimpa penerima sogok. Apa itu? Bila dia tidak mungkin mendapatkan hak-haknya kecuali dengan memberikan sogok, atau dia tidak dapat menolak kezoliman yang menimpa dirinya kecuali dengan membayar sogok. Berarti sogok yang dilarang, yang haram pemberi dan penerima apa? Untuk menzolimi. Dia salah tapi biar dibenarkan. Bukan hak dia tapi untuk dapat hak. Sogok hakim. Tapi dia sudah jelas-jelas benar. Kemudian diminta kamu ini benar kamu sebenarnya. Kamu bukti sama. Tapi kalau kamu nggak bayar sekian kamu nggak akan dapat. Yang menang si fulan. Kira-kira gimana nih Pak? Kita mengatakan bukan wajib ya boleh. Kalaupun dia ya udahlah saya nggak dapat. Tidak hari akhirat saja lebih afdol. Ya ini jelas-jelas dia dizolimi. Seperti orang diintimidasi. Apa istilahnya? Bayar sekian kalau nggak saya bunuh kamu. Ya bayar kita Pak. Terus kita dosa memberikannya. Enggak, dia yang dosa mengambilnya. Gara-gara ada ancaman. Bayar sekian kalau enggak hak kamu tidak kami diberikan. Bayar sekian kalau enggak kamu akan kita penjara. Dituduh pengedar narkoba. Padahal bukan. Kalau enggak bayar sekian tebusan, kamu enggak akan bebas. Bayar. Maka di sini kita termasuk sogok. Tapi yang dosa adalah yang menerimanya. Kita cukupkan di sini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang akan kita bahas masalah pajak Pak ya. Ini wajib pajak semua kita ya. Paling tidak ya pajak motor lah gitu. Itu paling minimal itu. Baik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.